Bapa, terima kasih untuk setiap detik hidup ini. Setiap tarikan nafas, denyutan jantung, langkah kaki dan pekerjaan tangan ini, itu semua hanyalah oleh karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Seperti saat ini Tuhan Yesus masih mengizinkan kami untuk ke-31 kalinya untuk kembali merayakan HUT Youth GKI Kanan kami yang tercinta ini. Sudah banyak cerita, kisah yang telah kami lewati bersama, suka duka, hadir silih berganti, banyak hal yang terjadi dalam youth ini, itu semua bisa terjadi karena Tuhan senantiasa selalu mengasihi youth kami tercinta ini dan tidak pernah sekalipun pekerjaan tangan Tuhan tidak pernah terjadi atas youth kami. Saat ini Tuhan, kami semua youth mengucap syukur untuk hari ini dan kami mau menyerahkan youth kami seutuhnya untuk dibentuk oleh Tuhan seperti bagaikan anak panah yang dipakai oleh para pahlawan yang dimana bisa bekerja untuk sesama kami, untuk sekeliling kami, untuk menjadi dampak bagi sesama kami dan bagi dunia ini. Kita sama-sama angkat pujian, Ku Ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu.
Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk banyak hal indah yang Tuhan hadirkan ke dalam hidup kami. Banyak hal Tuhan, perjalanan kami selama 31 tahun ini Tuhan, kami telah lewati begitu panjang. Tapi tidak pernah sekalipun dalam setiap langkah kaki kami tidak merasakan Tuhan menggenggam erat tangan kami dalam setiap perjalanan kami. Hingga hari ini Tuhan masih mengizinkan youth kami berdiri. Biarlah Tuhan dalam youth ini kami setiap anak-anak muda dalam gereja ini Bapak, kami bisa bersatu hati Bapak, terus saling bergandeng tangan, bisa saling mengasah iman pengharapan kami kepada Tuhan, saling membangun, saling menyokong dikala kami terjatuh, dan banyak hal Bapak kami bisa melakukan bersama-sama untuk terus menyenangkan hati-Mu. Seperti saat ini Bapak, kami akan bersatu hati bersama-sama mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini, di rumah kami masing-masing melalui Zoom fellowship kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang bekerja untuk ibadah kami malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan semua ibadah kami Tuhan ke dalam tangan pengurapan-Mu. Biarlah Tuhan yang hadir di antara kami, di tengah-tengah kami, yang memberikan hikmat serta kebijaksanaan bagi kami Tuhan, untuk terus memiliki kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan persekutuan kami hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama angkat pujian mengikut Yesus. Seperti janji kita untuk selalu mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yes, terima kasih Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan
Tuhan menyatakan pada musuh. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Teman-teman, pada saat ini kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah melalui firman hari ini kita diajak bersama-sama teman-teman untuk menyerahkan hidup kita, hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau sama-sama dipakai untuk oleh Tuhan lebih dalam lagi dalam setiap kehidupan kita, dan lebih percaya kalau setiap rancangan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah rancangan terbaik adanya buat kita, buat sesama kita, dan juga buat Tuhan tentunya. Kita sambil angkat pujian, Lord, I'll give you my heart. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart.
desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I'll give you praise. All that I adore is in you. Lord, I'll give you my heart, I'll give you my soul. I'll live for you alone. Every breath there I'll say, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I'll give you my heart, I'll give you my soul. I'll live for you alone. Every breath there I'll say, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Selamat malam teman-teman, Shalom. Saya mengucap syukur kalau pada malam hari ini kita bisa kembali mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama menundukkan hati pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa pada Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk kami datang kepada Tuhan sekali lagi. Kami mau berbakti. Kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau berefleksi dari kebenaran firman Tuhan. Kami rindu kiranya Allah Roh Kudus yang akan membuka hati pikiran kami supaya kami dapat menyelami keindahan firman Tuhan. Yang berdoa kiranya Tuhan juga akan terus menolong setiap kami supaya kami dapat melihat betapa kagumnya kami sebagai anak-anak Allah yang hidup dituntun oleh Allah. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkati dan memimpin setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa ucapkan syukur. Amin. Teman-teman, pada hari ini mari kita mempelajari satu tema, yaitu Be Arrows in Warrior's Hand. Menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita memperhatikan Mazmur 127 ayat yang keempat. Di situ firman Tuhan berkata demikian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Saya ulang sekali lagi. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Teman-teman, apa yang menjadi gambaran di dalam Mazmur 127 ini menggambarkan satu hal yang sungguh indah, teman-teman ya. Di sini digambarkan anak-anak muda itu seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Seakan-akan seharusnya anak-anak muda memiliki hidup yang jelas. Seperti dart, ada tengah, ada fokus untuk dicapai. Tetapi teman-teman, di dalam survei menggambarkan justru pasca pandemi ini membuat anak-anak muda menjadi generasi yang gamang, teman-teman. Maksudnya seperti apa? Bukankah sekarang anak-anak muda lebih senang memperhatikan YouTube mereka daripada mengerjakan sesuatu yang lebih produktif misalnya? Atau mungkin
ada generasi yang AFK. Apa itu? Away from keyboard. Jadi lagi kuliah, lagi sekolah, Zoom-nya di off cam, lalu tiduran di ranjang away from keyboard. Anak-anak muda yang seharusnya di dalam rencana dan gambaran Allah mengerjakan sesuatu, justru seakan-akan pause, terhenti sejenak dari mengerjakan sesuatu. Itulah sebabnya firman Tuhan pada malam hari ini mau mengajak kita bersama-sama melihat apa yang Tuhan ingin katakan kepada kamu, kepada saya, kepada kita. Bahwa seharusnya mari kita menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan. Sama seperti yang diungkapkan oleh Salomo. Teman-teman, ini adalah mazmur yang menjadi mazmur nyanyian ziarah Salomo. Tentu di dalam bagian ini kita harus melihat bagaimana sesungguhnya Tuhan berproses dengan Salomo. Tuhan berkarya di dalam Salomo. Nah, itulah sebabnya teman-teman, mari kita mau sama-sama melihat ada 2 buah poin yang sesungguhnya Tuhan pengen sampaikan kepada kamu, kepada saya, kepada kita. Yang pertama, teman-teman, mari kita pahami di sini bagaikan anak-anak panah. Di dalam zamannya Salomo, teman-teman, anak-anak panah itu memiliki 2 fungsi utama, yaitu fungsi perang dan fungsi berburu. Itulah sebabnya anak-anak panah itu diasah sedemikian runcing, sehingga bahkan tanpa ditekan pun anak panah itu bisa menimbulkan luka. Kenapa? Karena saking runcingnya anak panah itu untuk digunakan berperang, untuk digunakan berburu. Dan seharusnya demikian juga dengan hidup kita. Seharusnya hidup kita adalah hidup yang runcing, dalam artian kita tahu persis tujuan hidup kita. Kita tahu persis apa yang menjadi masa depan kita dan kita capai itu. Kita tahu persis bahwa hidup kita memiliki tujuan. Sesungguhnya sama seperti Salomo, hidup Salomo pun punya tujuan. Kalau kita ingat teman-teman, di dalam bulan ini kita masuk di dalam 1 Tawarik, bukan? Kitab Tawarik ini menggambarkan bagaimana ada yang namanya Daud memimpin menjadi raja, tetapi tidak diizinkan Tuhan untuk membangun bait suci Allah. Lalu siapa yang membangun bait suci Allah? Adalah seorang Salomo. Kenapa Salomo yang dipilih? Bukankah lebih indah kan Daud ya? Dia sudah berhasil menyatukan Israel ya. Dia sudah membuat nama Israel termasyhur di mana-mana. Sebagai penutup yang indah, kayaknya bagus juga nih. Kalau si Daud yang membangun juga bait Allah. Tetapi itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu adalah Salomo yang membangun bait suci Allah. Tentu ketika kita bertanya kenapa harus Salomo, mungkin Salomo juga bilang gak tahu. Kenapa Tuhan memilih Salomo? Mungkin Salomo pun juga gak tahu. Tetapi Koko membayangkan di dalam perenungan pribadi Salomo, mungkin di situ, di titik itu Salomo menyadari satu konsep yang adalah anugerah Allah. Mari kita pahami ini bersama. Adalah sebuah anugerah jika Tuhan mau pakai kita. Adalah sebuah anugerah jika Tuhan mau pakai kamu, Tuhan mau pakai saya, Tuhan mau pakai kita. Orang-orang berdosa yang tidak layak. Sungguh ini adalah sebuah anugerah jika Allah mau pakai kita. Itulah sebabnya di dalam bagian B di situ dikatakan, demikianlah anak-anak pada masa muda.
Karena sejak awal Tuhan sudah merancangkan destiny kita. Setiap kita sudah dirancangkan oleh Tuhan untuk memiliki sebuah tujuan yang sesungguhnya itu adalah anugerah Tuhan bagi kamu, bagi saya, buat kita. Itulah sebabnya apa yang kita dapat lakukan. Kamu harus menanyakan pada Tuhan tujuan hidup kamu. Ask your purpose. Setelah ask your purpose, kamu harus know your purpose. Kamu harus sungguh-sungguh tahu. Setelah kamu tahu, kamu harus melakukannya. Do your purpose. Itu adalah bagian pertama, teman-teman, tentang bagaikan anak-anak panah. Mari kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu di tangan pahlawan. Ini mau menggambarkan on the right hand. Di tangan yang tepat. Kenapa? Karena ada juga di dalam zaman itu yang beli anak-anak panah, tetapi bukan menggunakannya di dalam fungsi peperangan, bukan juga untuk berburu, teman-teman. Tapi untuk apa? Untuk dipajang dan untuk melakukan kejahatan. Ketika anak-anak panah itu berada not on the right hand. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan bahwa kita harus berada di tangan pahlawan itu. On the right hand. Ini adalah satu nyanyian ziarah Salomo. Nyanyian ziarah itu maksudnya apa kok? Ini dinyanyikan oleh Salomo pada saat Salomo beribadah pada Tuhan. Wow, bagus banget ya. Seakan-akan Salomo punya hidup yang begitu dekat sama Tuhan. Tetapi jangan lupa teman-teman, awas, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita seperti Salomo. Kita memberikan hidup kita pada Tuhan, tapi hanya di awal-awal hidup kita saja. Kenapa? 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 13. Di situ menggambarkan bagaimana Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Bahwa kita mungkin, hidup kita mungkin tidak bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin. Itulah sebabnya firman Tuhan mau mengatakan bahwa put your life on the right hand until the final breath of your life. Taruh hidupmu di tangan Tuhan sampai akhir nafasmu. Sesungguhnya inilah juga yang menjadi teladan dari Tuhan Yesus. Bagaimana dia terus menyerahkan kehidupannya kepada tangan Sang Bapa. Dia menuntaskan hidupnya berada di tangan yang tepat. Dan seharusnya itu pun juga setiap kita, teman-teman. Mari kita bangun menjadi anak-anak muda yang menaruh dan mempercayakan hidup kita di tangan Tuhan. Bukan di tangan yang lain. Bukan di tangan koin-koin kripto kita. Bukan. Bukan di tangan investasi kita. Bukan. Bukan di tangan perencanaan kita. Bukan. Tetapi di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan. Mari kita belajar. Be arrows in the wearer's hand. Ketika kita tahu ini, kita mohon, Tuhan, pegang pakai hidupku sampai akhir hidupku. Sampai akhir nanti saya mengembuskan nafas. Tuhan mendapati saya adalah anak panah yang tajam. Yang Tuhan gunakan saya untuk saya berperang. Saya berburu sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tolong kami. Supaya kami bisa sungguh-sungguh tahu hidup kami. Itu punya tujuan. Dan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Dorong setiap kami untuk kami juga memberikan hidup kami
untuk dijaga oleh tangan Tuhan. Ini hidup kami berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang kiranya akan terus menolong setiap kami. Berkati kami, berkati komunitas Youth GKI Kanan, berkati hamba Tuhan, berkati majelis yang ada di dalamnya, berkati setiap pengurus, berkati setiap aktivis. Kami rindu kami boleh tajam di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Saya kembalikan pada pemimpin pujian. Mari teman-teman, kita sama-sama mempersiapkan hati kita nyatakan rasa iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus menurut pengakuan iman rasul. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Dan berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am. Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Berkat Tuhan, sungguh nyata atas Youth GKI Kanaan sepanjang perjalanan 31 tahun ini. Dalam segala keadaan, Tuhan selalu menopang dan memberikan yang terbaik untuk kita. Untuk itu, saat ini, mari kita sama-sama memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Bukan seberapa banyak jumlah yang kamu beri, namun seberapa tulus untuk kamu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita sama-sama sambil mempersiapkan persembahan, kita sama-sama angkat pujian, tidak dengan tangan yang hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya
teman-teman kita bersatu hati, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami ingin memberikan persembahan, kami ingin memberikan kembali banyak berkat yang Tuhan atas kami. Biarlah Tuhan menerima setiap persembahan kami, biarlah persembahan kami ini berguna untuk memperluas kerajaan-Mu baik di surga maupun di dunia ini. Biarlah juga Bapa melalui persembahan kami hari ini bisa berguna Bapa untuk sesama kami yang membutuhkan Tuhan. Dan saat ini Bapa, terima kasih untuk banyak hal indah, terutama terima kasih untuk perpanjang umur untuk youth GKKN kami di hari ini. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke, ibadah Zoom fellowship kita pada malam hari ini sudah selesai sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita angkat satu pujian lagi, kita angkat pujian Pekerja Kristus. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, la la la, aku dipakai olehnya. La la la, Yesus luar biasa. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesus luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. La la la, Yesus luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Untuk doa berkat dipersilahkan kepada Ko Ivan. Untuk doa berkat dipersilahkan kepada Ko Ivan untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita sama-sama akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mengarahkan hati kita pada Tuhan. Kita menerima berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu kiranya Tuhan yang terus menolong setiap kami, supaya kami menghidupi tujuan yang Tuhan telah rencanakan dalam hidup kami, dan kami terus menaruh hidup kami di dalam tangan Tuhan hingga akhir hayat kami. Tolong dan berkati setiap kami. Sekarang kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, kami rindu Tuhan memberkati setiap kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah Zoom kita sudah selesai, tapi teman-teman jangan keluar dulu. Kita mau sama-sama merayakan HUT Youth GKKN yang ke-31 tahun. Setiap orang punya harapan. Dan begitu juga dengan mereka. Hidup tidak sempurna bila kita tidak berbagi. Terkadang kita suka tidak sadar kalau kita seringkali egois dan mengacuhkan orang lain. Seringkali menutup mata dan telinga
kepada mereka yang merintih dan mengharapkan pertolongan. Kamu tahu nggak? Kamu itu bisa merubah dunia loh. Bahkan, kamu bisa merubah harapan yang sebelumnya hanya terlihat fata morgana menjadi sesuatu yang nyata. Tuhan memberikan kamu hidup bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena banyak orang di sekitar kamu membutuhkan kehadiran kamu di dunia ini. Setiap hari adalah waktunya untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan ya, inilah saatnya. Shalom semuanya, sebagai wujud syukur kami atas pertambahan usia Youth Keikanan yang ke-31 tahun, kami akan mengadakan charity pada Rumah Singgah Kasih Ampera. Yuk teman-teman, mari kita bersatu menjadi berkat untuk mereka. Kami membuka kesempatan untuk rekan-rekan berdonasi. Rekan-rekan bisa men-scan QR code yang ada di sini. Dan jangan lupa untuk menyertakan nominal 003 di belakangnya. Donasi ini kami persembahkan untuk kalian, saudara-saudaraku di rumah Singgah Kasih Ampera yang sedang berjuang. yuk berikan yang terbaik untuk mereka, sama seperti Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik untuk kamu. Karena ketika kamu memberi, kamu tidak akan pernah kekurangan. Dan ketika kamu menjadi seorang penolong untuk orang lain, maka Tuhan akan menghadirkan ribuan penolong ketika kamu jatuh dan terpuruk sekalipun. Guys, the Because more you bless others, The more God will God will bless. bless you. Mari saat ini kita sama-sama merayakan HUT Youth yang ke-31 tahun. Kita nyanyikan lagu Happy Birthday. To you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Oke, mungkin mungkin di umur yang ke-31 tahun ini kedua koko-koko kita punya wish list lah untuk youth kita yang ke-31 tahun. Siapa dulu nih? Mau Oke, kok. Ya, selamat malam rekan-rekan Youth GKI Kanaan. Sungguh merupakan suatu sukacita dan keberuntungan bagi kita, khususnya bagi saya yang sudah bukan youth lagi tapi youth. Saya masih ingat, saya pernah menjadi ketua pemuda, itu yang saya masih ingat dan fotonya masih ada, itu ulang tahun ke-8 loh. Berarti kebayang kan umur saya udah berapa ya. Harapan saya ya tentu sesuatu hal yang baik untuk youth GKI Kanaan, bangkit bersama-sama. Kita bangun Youth GKI Kanaan, kita bangun Youth GKI Kanaan boleh menjadi sumber yang terus boleh memancarkan kasih karunia daripada Allah kita dan boleh menjadi sumber pengharapan buat anak-anak Youth GKI Kanaan, bahkan anak-anak youth di sekitar gereja kita GKI Kanaan. Ayo kita bersama-sama kita majukan Youth GKI Kanaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan contoh Ivan. Oke. Bulan ini juga menandai saya 4 tahun ada di GKI Kanaan. Ya, dengan 4 tahun yang lalu dan melihat hari ini sudah banyak berbeda ya. 4 tahun lalu begini, 4 tahun sekarang begini. Itu berkat juga, Pak. Ya, boleh. Ada banyak fondasi yang sudah ditaruh ya dalam 4 tahun ini. Sekarang waktunya kita membangun ya.
Teman-teman di umur ke-31 yang saya harapkan semua KTB lancar jalannya ya. Nggak ada berhenti-berhenti, nggak ada aduh bolos kok gini, nggak ada ya, udah 31. Kita akan bergumul untuk persiapan ibadah onsite teman-teman ya, onsite hybrid. Karena kapasitas jadi nggak bisa semuanya langsung, that's okay. Tapi nanti kita berkala ya begitu, perlahan-perlahan. Nanti akan ada yang datang, ayo teman-teman kita doakan sungguh-sungguh dan kita bangun ibadah kita dengan serius bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang kedua, harapan kokoh. Harapan yang ketiga teman-teman, jangan lupa kita terus bergumul dan mendoakan untuk youth center. Entah nanti tempatnya di mana begitu ya, tapi satu hal yang pasti kita mau punya satu base camp untuk kita bertumbuh, untuk kita bangun bersama-sama. Itulah sebabnya, ayo teman-teman, kita ajak teman-teman kita sebanyak-banyaknya bergabung di youth. Sudah ada beberapa teman-teman baru di dalam Zoom ini. Ayo kita ajak lebih banyak lagi orang-orang baru supaya masuk dalam komunitas kita. Itulah sebabnya pada malam hari ini kau mau ajak setiap kita buat kita terus mendoakan komunitas kita teman-teman. Mari kita mau jadi komunitas yang sungguh-sungguh tahu tujuan kita di hadapan Tuhan. Oke, mari kita sama-sama datang pada Tuhan, kita berdoa ya. Ya Tuhan, terima kasih 31 tahun Tuhan memberkati komunitas youth GKI Kanan. Ini bukanlah umur yang pendek, tapi ini adalah satu umur yang panjang dan kasih setia Tuhanlah yang mengiringi. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Dan dalam tangan Tuhan kami menyerahkan komunitas ini. Kami rindu kami bukan hanya sekedar berkumpul, kami rindu kami bukan hanya sekedar berkomunitas, tapi kami bertumbuh di dalam komunitas kami. Tuhan, kami rindu ada banyak hal yang kami boleh bangun dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kami mohon anugerah dan pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan sesungguhnya kami tidak dapat dan tidak mampu mengerjakan apapun. Tetapi bersama dengan Tuhan kami mampu mengerjakan apa yang tidak mungkin sekalipun. Itulah sebabnya kami sungguh serahkan komunitas ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak youth yang lebih produktif untuk Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak youth yang lebih mencintai Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak youth yang mau hidup bayar harga untuk Tuhan dan untuk gereja Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Ini kerinduan kami dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh menyerahkan komunitas kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.